Proses pencernaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil melalui gerakan-gerakan tertentu. Sementara proses pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan makanan menjadi potongan-potongan kecil dengan bantuan enzim, sehingga dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Selanjutnya, organ-organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia ada 11, yaitu mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, kantong empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan, karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi bertujuan menghancurkan dan menghaluskan makanan. Inilah yang menyebabkan terjadinya proses mekanik. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah terdapat pada bagian bawah rongga mulut. Lidah memiliki fungsi indera pengecap yang merasakan berbagai macam rasa pada makanan. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur dan enzim pencernaan. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan sehingga mudah untuk ditelan dan dicerna. Selanjutnya, tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan penghubung antara mulut dan kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Kerongkongan atau esophagus merupakan bagian yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan, jadi makanan hanya akan melewati kerongkongan. Selanjutnya, lambung. Ketika makanan memasuki lambung, maka akan terjadi pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi karena pada lambung terdapat otot sphincter cardia dan sphincter pylorus. Sphincter cardia berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap di lambung. Sphincter pylorus berfungsi untuk mengatur jalannya makanan ke usus halus. Selanjutnya, pankreas. Pankreas adalah organ yang terletak di perut. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Eksokorin yang membantu pencernaan, endokorin yang mengatur gula darah. Selanjutnya, hati dan kantong empedu. Hati merupakan organ pelengkap dalam sistem pencernaan manusia, karena hati menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan. Hati berfungsi untuk membantu kekebalan tubuh, menyimpan vitamin, membantu bakteri dari aliran darah, memecah sel darah merah, dan menghasilkan empedu. Kantong empedu. Kantong empedu berfungsi membantu tubuh dalam mencerna lemak dengan cara menyimpan dan melepaskan empedu ke usus kecil, yang merupakan cairan coklat kehijauan. Selanjutnya, usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Fungsi utama usus halus juga menyerap nutrisi dari makanan tersebut, seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari sisa-sisa makanan yang telah dicerna oleh usus halus. Air berfungsi menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Dan yang terakhir ada rektum dan anus. Fungsi rektum adalah sebagai tempat perhentian terakhir fase sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangat penting, karena ini menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Organ ini terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar.